Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigida Tirani Laresta dengan NIM 221080200020 dari Teknik Informatika 1A1 di mata kuliah Pengantar Teknologi. Di sini saya akan membahas tentang prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor atau CPU adalah sirkuit logika yang dapat merespon dan memproses perintah dasar untuk menjalankan komputer. Sebagian besar instruksi komputer akan diterjemahkan oleh CPU. Karena pemroses ini memiliki chip sirkuit terintegrasi atau IC yang sangat penting pada komputer. Beberapa hal yang dikerjakan pemroses atau CPU yaitu operasi berupa aritmatika, logika, dan dasar 1-0. Selain itu juga mengalokasikan perintah untuk komponen dan chip lainnya yang berjalan di dalam komputer. Sejarah prosesor. Sejarah prosesor dimulai dengan dikembangkannya konsep sebuah benda elektronik yang membutuhkan ruang besar untuk menjalankan seluruh komponen komputer dalam sistem kerjanya. Komponen komputer ini pertama kali mulai dikembangkan ketika Cornell Swiss mulai mengembangkan komputer Z1 pada tahun 1936. Kemudian di Harvard pada tahun 1944, Howard Alken dan Grace Hopper mengembangkan Mark I komputer hingga akhirnya pada tahun 1946 komputer ENIAC 1 dibuat oleh John Prespeau Eckert dan John W. dengan 20.000 tabung elektronik yang memenuhi suatu ruangan. Konsep prosesor kemudian dikembangkan kembali hingga tahun 1958 di Bell Labs, Amerika Serikat oleh Jack Kilby dan Robert Noyce. Dari sinilah rangkaian terintegrasi atau chip muncul. Setelah itu, dunia komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berikut merupakan garis besar sejarah perkembangan mikroprosesor. Pada tahun 1971, Intel meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia, 4 bit 4004, yang didesain oleh Federico Faggin. Pada tahun 1974, Intel memperkenalkan prosesor 8 bit 8080 dengan 4500 transistor yang memiliki kinerja 10 kali pendahulunya. Pada tahun 1980, Intel memperkenalkan 8087 MET CPU prosesor. Pada tahun 1982, Intel memperkenalkan prosesor 16 bit 80286 dengan 134.000 transistor. Pada tahun 1985, Intel keluar dari bisnis RAM dinamis untuk fokus pada mikroprosesor, dan pada akhirnya ia mengeluarkan prosesor 80386, sebuah chip 32 bit dengan 275.000 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Pada tahun 1998, Intel memperkenalkan prosesor Celeron. Pada tahun 2004, AMD mendemonstrasikan x86 dual-core prosesor chips. Pada tahun 2005, Intel menjual prosesor dual-core pertamanya. Pada tahun 2006, Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Duo. Pada tahun 2007, Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad. Bagian-bagian prosesor. Di sini ada 3 bagian penting dalam prosesor, yaitu yang pertama adalah control unit atau CPU, yang kedua ada arithmetic logic unit atau ALU, dan yang ketiga adalah MU, memory unit. Arithmetic logic unit. ALU berpikir untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh CPU. ALU adalah unit yang bertugas menjalankan perintah aritmatika dan operasi logika berdasarkan perintah yang diberikan. Di dalam ALU ada komponen yang bernama logic unit yang berfungsi menghitung operasi aritmatika dan logika. Tugas utama ALU yaitu melakukan semua perhitungan aritmatika sesuai instruksi program. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Control unit atau CU. Control unit merupakan bagian prosesor yang bekerja mengontrol jalannya tugas komputer. Bagian ini memiliki peran penting dalam mengontrol seluruh perangkat yang terhubung dengan komputer.
Selain itu, control unit juga berfungsi melakukan sinkronisasi antar perangkat. Control unit memiliki tanggung jawab dalam menentukan bagaimana memproses perintah. Contoh kasus control unit mengambil perintah aritmatik dari register dan diberikan kepada ALU untuk diproses. Setelah ALU selesai memproses perintah, hasilnya diambil oleh CU lalu dikirimkan kembali pada register untuk ditampilkan kepada user. MU atau memory unit adalah alat penyimpanan kecil yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Cara kerja prosesor. Cara kerja prosesor adalah menjalankan sekumpulan instruksi mesin yang memberitahu prosesor apa saja yang harus dilakukan. Berdasarkan instruksi itu, prosesor melakukan 3 hal dasar diantaranya. Yang pertama adalah menggunakan ALU, yaitu untuk melakukan operasi matematis seperti pengurangan, penambahan, perkalian, dan juga pembagian. Mikroprosesor modern mengandung floating point untuk dapat melakukan operasi-operasi yang sangat kompleks pada angka yang cukup besar. Lalu memindahkan data dari suatu lokasi memori ke lokasi yang lainnya. Mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain sesuai keputusan tersebut. Nah, ini adalah gambar bagaimana cara prosesor bekerja. Sederhananya, cara kerja prosesor intinya adalah menerima umpan ataupun perintah masuk baik dari mouse, keyboard, atau alat penginput data yang lainnya yang terhubung, lalu kemudian menerjemahkan atau memproses data-data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware ataupun software terkait. Ketika prosesor bekerja, maka tidak bisa terlepas dari komponen atau peralatan pendukung lainnya seperti hard disk dan memori RAM. Ketiga bagian tersebut akan terus saling terhubung satu sama lain dalam memproses suatu data. Fungsi prosesor diibaratkan seperti otaknya komputer yang akan menerima data, kemudian memprosesnya, lalu outputnya dikirim kembali ke memori ataupun hard disk. Sebenarnya bahasa atau kalimat yang dikenali oleh prosesor hanya angka 0 dan 1. Dua angka itu saja. Disebut juga bahasa mesin atau bilangan biner. Angka 0 diartikan sebagai tidak adanya sinyal listrik dan angka 1 diartikan sebagai adanya sinyal listrik. Selanjutnya adalah cara kerja mikrofon. Mikrofon bekerja dengan prinsip fisika. Ada banyak tipe dari mikrofon dengan bentuk dan kualitas berbeda-beda, tetapi semua mikrofon ini bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu transduser. Transduser adalah suatu alat yang mengubah bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Dalam kasus ini, mikrofon mengubah energi akustik atau gelombang suara menjadi energi listrik dalam bentuk sinyal audio. Semua tipe mikrofon memiliki diafragma di dalamnya. Diafragma adalah sebuah material tipis berupa kertas plastik atau aluminium. Saat kita berbicara, suara akan membentuk gelombang suara dan menuju mikrofon. Dalam mikrofon, gelombang suara akan menabrak diafragma. Diafragma akan bergetar sesuai dengan gelombang suara yang diterimanya. Terdapat pula sebuah koil atau kumparan kawat yang terletak di belakang diafragma, yang akan ikut bergetar sesuai dengan getaran diafragma, dan sebuah magnet yang dikelilingi oleh koil atau kumparan ini. Pada bagian inilah konsep fisika bekerja. Konsep GGL induksi yang dikemukakan oleh Michael Faraday. Jika sebuah medan magnet didekatkan ke kumparan arus listrik, akan dihasilkan pada kumparan tersebut adanya medan magnet. Seiring dengan getaran koil, ini akhirnya menimbulkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan ini berupa sinyal audio. Sinyal audio yang dihasilkan mikrofon sangat lemah. Dan bagaimana mengubah sinyal ini menjadi lebih kuat? Dengan cara sinyal audio ini diteruskan ke amplifier.
Di dalam amplifier, dengan bantuan prinsip step up and step down, sinyal audio yang lemah ini dapat diperbesar sesuai keinginan. Sekian dari penjelasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.